Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya di sini izin memperkenalkan diri dari kelompok kami dengan beranggotakan satu Muhammad Firmansa Nugraha Adisti Erlangga dengan NPM 205001074. Lalu ada Rizky Hipdika Muharram 217006514. Lalu ada Subhanul Iqbal Hakim dengan NPM 227006163. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang artificial intelligence with David Miner. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama saya akan serahkan kepada saudara Rizky. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Subhan yang sudah memberikan kesempatannya kepada saya. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ada rapid miner. Rapid miner itu apa sih? Nah, rapid miner itu merupakan sebuah perangkat lunak yang bersifat terbuka atau bisa dibilang dengan open source. Rapid miner sendiri itu memiliki sebuah solusi untuk melakukan analisis terhadap data mining, text mining, dan analisis prediksi. Rapid Miner merupakan software yang berdiri sendiri untuk analisis data dan sebagai mesin data mining yang dapat diintegrasikan pada produk sendiri. Nah, Rapid Miner itu menggunakan berbagai teknik deskriptif dan prediksi dalam memberikan wawasan kepada pengguna, sehingga dapat membuat keputusan yang paling baik. Rapid Miner memiliki kurang lebih 500 operator data mining, termasuk operator untuk input, output, dan processing dan visualisasi. Nah, selanjutnya, next. Nah, untuk kedua yang selanjutnya ada cara unduh. Di sini kurang lebih ada 3 tahapan untuk cara mengunduh sebuah aplikasi Rapid Miner. Nah, bisa buka website Rapid Miner, kemudian registrasi terlebih dahulu jika belum punya akun. Nah, jika sudah ada langsung login saja. Setelah itu pilih menu download, kemudian unduh sesuai dengan spesifikasi perangkat yang dipakai. Lalu tahap instalasi terhadap Rapid Miner. Selanjutnya, next. Nah, untuk selanjutnya itu ada cara instalasi. Nah, di sini kurang lebih ada 7 tahapan pada tahap instalasi Rapid Miner. Nah, pada halaman select license, pilih yang atas yaitu connect to an Altair License Management System. Kemudian next. Selanjutnya pada halaman Rapid Miner setup studio, langsung next saja dan pilih I agree. Selanjutnya, pilih disk penyimpanan untuk setiap instalasi, juga sesuaikan dengan kebutuhan dan tunggu proses installnya. Selanjutnya, setelah selesai, ada saran apakah finish dengan membuka langsung Rapid Miner atau tidak. Lalu setelah itu pada halaman End User License Agreement, checklist pada bagian kiri bawah, lalu kemudian pilih I accept. Nah, setelah itu akan muncul tampilan login. Nah, di sini loginnya menggunakan akun yang sudah dibuat pasca atau tadi pas tahap pengunduhan menggunakan akun yang sudah didaftarkan terlebih dahulu. Next. Selanjutnya ada pengenalan cara kerja tools atau fitur-fitur yang ada pada Rapid Miner. Yang pertama yaitu ada perspektif dan view, yang mana banyak sekali algoritma penambangan data seperti pohon keputusan dan peta yang mengatur sendiri, seperti grafik canggih, seperti diagram histogram yang tumpang tindih, diagram pohon, dan diagram sebar 3 dimensi atau 3D. Selanjutnya banyak juga pilihan plugin plugin teks atau melakukan analisis teks. Lalu ada menyediakan teknologi penambangan data dan pembacaan mesin termasuk ETL atau ekstrak, ubah, dan beban. Nah, proses data, visualisasi, pemudahan, dan evaluasi. Selanjutnya ada proses penambangan data tulis dalam XML dan terdiri dari operator nestable yang dibuat dalam GUI. Selanjutnya, masih pada tools perspektif dan view ada ditampilkan pada saat membuka aplikasi untuk pertama kalinya. Nah, lalu ada start adalah menu yang digunakan untuk menampilkan beberapa tindakan yang digunakan untuk proses tersebut. Kemudian ada resign
digunakan untuk menampilkan proses yang baru saja dan sebelumnya dijalankan. Lalu ada learn digunakan untuk menampilkan konten pembelajaran yang lebih detail tentang pengguna RapidMiner yang disediakan oleh aplikasi. Selanjutnya, lalu ada view operator yang mana terdiri dari data akses, yaitu untuk menampilkan dan menulis repositori. Ada blending berfungsi untuk transformasi data dan metadata, cleansing untuk tahapan praproses data, terus ada modeling untuk proses data mining seperti asosiasi, estimasi, klasifikasi, clustering, dan yang lainnya. Lalu ada scoring, yang mana untuk pengambilan model data dari modeling. Lalu ada validation atau validation, yaitu untuk mengukur kualitas dan mengoremansi dari model atau modeling. Selanjutnya ada utility untuk mengelompokkan subproses juga makro dan logger. Yang selanjutnya yang terakhir ada extension, yaitu untuk format import dan ekspor dari berbagai data berformat eksternal. Next. Nah, yang ketiga ada sebelumnya ada view repository. Yang mana next. Nah, yang selanjutnya ada view parameter atau yang mana menu ini muncul secara default di pojok kanan atas aplikasi RapidMiner. Nah, lalu ada pada setiap operator fungsi mungkin memerlukan parameter agar dapat berfungsi. Lalu selanjutnya pilih operator dalam tampilan proses untuk menampilkan parameternya dalam tampilan ini. Selanjutnya itu ada view proses yang mana lembaran atau halaman proses ini digunakan untuk merancang sebuah kumpulan dan set fungsi operator yang diprogram secara visual. Nah, selanjutnya ada menu play button yang mana proses ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu menekan tombol key, kemudian selanjutnya memilih menu proses, kemudian di run. Setelah itu menekan kunci F11 pada keyboard. Nah, yang selanjutnya itu ada view help, and view command. Nah, yang mana view help menampilkan deskripsi dari operator, sedangkan view command menampilkan komentar yang dapat diedit terhadap operator. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Rizky yang sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materinya. Di sini ada deskripsi persoalan kasus, yang mana kasus di sini yang kita ambil adalah kasus pemetaan siswa berdasarkan nilai mata pelajaran. Pemetaan siswa berdasarkan nilai mata pelajaran adalah proses analisis dan visualisasi data nilai siswa untuk mengidentifikasi pola atau tren dalam pencapaian akademis mereka atau siswa. Proses ini umumnya melibatkan pengumpulan data nilai siswa dari berbagai mata pelajaran untuk memberikan gambaran yang holistik tentang kemampuan mereka. Pemetaan siswa berdasarkan nilai mata pelajaran tidak hanya memberikan gambaran tentang pencapaian akademis siswa, tetapi juga menjadi alat penting dalam merancang strategi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Oke, lanjut. Di sini kita ada solusi dari kasus tersebut. Fungsinya yang digunakan yaitu menggunakan multiply untuk menggunakan fungsi-fungsi ganda, tambahkan fungsi main clustering, 4 clustering, ada K2, 3, 4, 5. Yang keempat, ada fungsi clustering, masing-masing ditambahkan fungsi distance perform. Dari distance perform akan menampilkan penjumlah pengelompokan terbaik, ambil hasil metode cluster yang terbaik untuk melihat cluster terbaik. Mungkin untuk presentasinya seperti sekian. Untuk demonya, saya persilakan kepada Saudara Firmansyah. Baik, terima kasih atas waktunya.
Oke, di sini saya share screen terlebih dahulu. Oke. Sebelumnya apa sudah muncul di layar? Belum, Udah Pak. ada. Baik. Nah, ada. Ini ada sebuah permasalahan ya. Kita akan membuat sebuah cluster dari beberapa nilai ini. Nah, ini kita akan menentukan kita akan mencari apakah pengelompokan yang terbaik itu seperti apa? Apakah ini akan dikelompokkan menjadi dua kelompok, ataukah tiga kelompok, ataukah lima kelompok dan lain sebagainya gitu. Dan kita akan mencari mana pengelompokan yang terbaik. Nah, ini kita akan buka terlebih dahulu ke Rapid Miner-nya. Kita bikin baru saja terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah ada proses. Kita kembali lagi ya. Oke, di sini kita setelah kita buka proses baru, kita akan bikin repositorinya terlebih dahulu. Kita browse repository, kita buka yang local repository, kita buka data. Nah, atau kita bisa buka di sini local repository, kita create subfolder, kita beri nama terlebih dahulu, misalkan bentar. Hmm, 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 hmm. Oke, misalkan kita beri nama latihan satu ya. Setelah kita beri nama latihan satu, kita pencet OK, nantinya akan muncul di sini misalnya. Ya, kita akan mempersingkat waktu. Jadi ini kita open. Kita buka di sini latihan satu. Nah, nantinya kita beri nama di sini, kita beri sebagai contoh yaitu lat satu. Di sini sudah seperti ini. Nanti di sini kita beri nama ya, jangan lupa. Nanti setelah itu kita buka open. Nah, setelah itu di sini sudah ada beberapa, sudah terinput ya di sini di bagian import ini. Nah, kemudian kita import data ini, kita masukkan di sini. Nah, ini sudah muncul ya untuk tampilannya seperti ini. Nantinya, kayaknya belum. Oke, oke, kita ulangi saja ya, kita import data terlebih dahulu. Nah, kayaknya ada yang kelewat tadi prosesnya, maaf. Nah, kita klik make computer. Kita cari di filenya, yaitu file yang ada.
Ya, mohon tunggu sebentar. Nah, ini kita cari untuk filenya ini. Setelah kita pilih filenya, kita klik next. Nah, ini yaitu filenya. Kita pilih beberapa kolom saja yang kita perlukan. Setelah itu kita klik next. Nah, untuk yang ini kita akan mengubah terlebih dahulu untuk yang nama menjadi kita ubah role-nya, kita ubah menjadi label. Kemudian kita klik OK dan jangan lupa yang untuk nilai-nilai ininya kita pastikan untuk tipenya itu integer terlebih dahulu seperti ini. Nah, dipastikan semua bahwasannya ini semuanya integer. Kalau sudah, maka kita klik next. Nah, setelah itu kita akan beri nama di sini misalnya Miner. Kita klik finish. Nah, ini sudah muncul di sini berarti ini menandakan bahwasanya kita sudah berhasil import file tersebut ke dalam RapidMiner. Kita akan kembali lagi ke bagian desain. Nah, untuk yang latihan RapidMiner ini filenya kita arahkan ke dalam sini, ke arah proses ini. Kemudian kita pertama akan menggunakan operator yaitu min pertama. Kita cari dengan min itu Kamins ya. Clustering dari Kamins. Nah, ini untuk kita tarik ke S-nya. Nah, untuk nilai K-nya kita ubah terlebih dahulu menjadi 2. Nah, setelah itu kita akan run proses ini, nantinya akan menampilkan seperti ini datanya. Akan menampilkan bahwasanya 2 klaster. Yang pertama klaster 0 yaitu berjumlah 15 dan juga klaster 1 yang berjumlah 10. Nah, kita bisa melihat dari plotnya bahwasanya klaster 0 memiliki grafik yang naik turun dan juga ini juga kita belum bisa mengetahui mana yang pintarnya gitu ya. Nah, untuk kita akan mencari tahu terlebih dahulu apakah dari file dari nilai-nilai tersebut lebih bagusnya kita cluster menjadi berapa cluster. Nah, kita kembali lagi ke menu desain. Nah, kita akan mencari menggunakan operator multiply. Nah, kemudian kita tambahkan lagi untuk clusteringnya juga. Kita sambungkan untuk fungsi-fungsinya. Nah, untuk yang cluster ini kita ubah K-nya juga. Ini kita ubah ke 3. Ini kita ubah ke 4. Dan yang ini kita menggunakan 5 bentuk. K-nya nilainya K-nya itu 5. Kemudian setelah itu kita cari
Kita cari di sini kalau tidak salah performance cluster desain bersama. Kita pakai yang ini cluster desain performance. Nah, kita sambungkan terlebih dahulu ininya. Nah, untuk yang clustering dengan performance ini kita sambungkannya itu menyilang seperti ini ya. Nah, begitu juga untuk yang cluster 2 hingga cluster 4-nya gitu ya. Nah, untuk yang kemudian performance ini kita sambungkan ke outputnya hanya untuk bagian pair-nya saja untuk menentukan atau melihat mana cluster yang paling bagus. Nah, setelah itu kita run kembali. Nah, kita di sini akan melihat dari Davis Baldwin-nya. Kita akan melihat nilai Davis Baldwin yang paling kecil. Kita abaikan nilai negatifnya karena ini kita nilai nyata. Jadi kita menggunakan langsung aja yang nilai paling kecilnya, yaitu pertama ini 1,542 untuk performance yang 4, kemudian performance 3 yaitu 1,610, kemudian yang kedua yaitu 1,654, kemudian yang pertama yaitu 1,807. Nah, kita akan mencari yang paling kecil. Nah, di sini kita menemukan bahwasannya untuk performance 4 yang paling besar, maka dari itu kita kembali ke desain, kita akan menyambungkan untuk ininya juga, yaitu untuk hexa-nya dan elu-nya ini. Nah, setelah itu kita run. Nah, ini akan menampakkan cluster modelnya, yaitu ada 5 cluster. Cluster pertama atau cluster 0 yaitu 8 item, cluster 1 yaitu 4 item, dan demikian ya. Nah, kemudian kita akan melihat plot ini masih agak acak-acakan. Untuk melihat yang terbaiknya, nilai yang paling bagusnya, yaitu kita bisa di bagian yang sini example, kita klik visualization. Nah, kita pilih yang scatter 3D, kemudian yang aksisnya itu nama, nilai kolomnya juga nama, y-aksisnya kita ke cluster, dan kolomnya kita cluster. Nah, kemudian di sini akan menampakkan bahwasanya ini yaitu nilai dari cluster yang satu yang merupakan cluster yang pintar begitu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Firmansyah yang sudah menjelaskan tentang demo dari aplikasinya. Mungkin dicukupkan sekian dari kelompok kami untuk presentasi hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.